Oke, halo teman-teman. Jadi pada video sebelumnya di situ kita telah melakukan pengolahan data Gravity Topex menggunakan Excel, yang mana terakhir itu kita belum menghasilkan nilai koreksi tiren atau nilai tirennya, nilai hasil koreksi tirennya dan anomali Bogie lengkap. Nah, untuk mendapatkan nilai koreksi tiren dan anomali Bogie lengkap itu tahap yang pertama. Setelah dari pengolahan di Excel, itu yang dilakukan adalah pengambilan daerah lokal dan daerah regional menggunakan bantuan software Global Mapper seperti yang tertampil pada layar. Jadi Global Mapper ini digunakan untuk mengambil grid dari daerah lokal dan daerah regional, daerah penelitian yang dituju. Nah, data yang digunakan adalah data SRTM. Nanti teman-teman bisa klik aja di pencarian yaitu data SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission. Nah, di situ kita bisa cari data SRTM untuk provinsi yang ada pada daerah penelitian kita. Misalkan dalam hal ini adalah Kabupaten Pesawaran, berarti daerah tersebut berada di Provinsi Lampung. Jadi nanti diklik, dicari di pencarian yaitu data SRTM Provinsi Lampung. Oke, sekarang langsung saja untuk membuka data SRTM yang pertama ini bisa kita klik Open Data File. Lalu kita cari saja untuk data SRTM-nya disimpan di mana. Kalau saya itu biasanya dimasukkan ke per folder, namun di sini belum. Nah, setelah kalian semua punya data SRTM, itu data SRM kan terbuka nanti di Global Mapper. Lalu nanti pilih yang ekstensinya itu TIFF. Yaitu nanti ada berbagai ekstensi, ada TFW, TIFF, XML, OFR, sampai dengan Internet Shortcut. Kalian pilih yang TIFF. TIFF itu bentuk gambar. Lalu klik Open. Maka nanti akan muncul peta seperti ini merupakan Provinsi Lampung. Nah, di sini kita belum tahu nih untuk daerah penelitian kita tuh di mana. Jadi langkah berikutnya di sini kita akan ubah dulu koordinatnya jadi koordinat TTM karena ini masih koordinat geografik. Langkahnya yaitu ke Tools, lalu ke Configure, dan di sini projection-nya dari geografik kita ubah ke UTM. Oke, UTM, dan pastikan untuk zonanya itu kalian tahu dia ada di bagian zona 48 atau berapa. Karena Provinsi Lampung itu berada di zona 48S Southern Hemisphere. Oke, langsung kita apply saja. Oke, nah di sini sudah berubah untuk koordinatnya sudah berubah menjadi UTM. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan titik koordinat yang berisikan longitude dan latitude dari daerah penelitian yang kita dapat di Topex. Tapi jangan diinkludkan nilai topografi dan gravity. Jadi hanya nilai longitude dan latitude saja yang dimasukkan. Nanti kalian buat file baru di Excel. Masukkan nilai longitude dan latitude dan simpan dalam ekstensi txt atau tab delimate. Lalu ke file, di sini kita klik open generic text file dan kita cari data titik koordinat tersebut disimpan di mana. Oke. Nah, pada keterangan ini, import tipenya kita tetap pilih point only, lalu koordinat link prefix-nya klik none, dan untuk keterangan-keterangan lain ini biarkan saja, lalu klik OK. Oke, maaf, ini agak error datanya. Oke, ulang lagi. Open generic file. Bentar ya. Nah,
sudah seperti ini, projection-nya ini tidak usah diubah karena di projection kita di titik koordinat sebelumnya itu masih bentuknya latitude longitude. Lalu klik OK saja. Nah, oke. Ini bisa kita zoom. Oke. Nah, ini merupakan sebaran titik koordinat dari daerah penelitian kita. Oke. Setelah ini adalah mengambil daerah lokal atau daerah di sekitaran titik penelitian serta daerah regional yaitu di luar titik penelitian ini, titik-titik penelitian ini. Langkahnya yang pertama itu klik file, lalu export, lalu export elevation grid format. Nah, pastikan select export formatnya tuh server grid binary V7 format. Klik OK. Nah, ini pastikan meter, skip saja. Lalu ke export bound dan draw box. Yang pertama kita mau ambil daerah lokal. Jadi lokal ini adalah titik di sekitar sebaran titik koordinat ini. Jadi titik-titik yang paling ujung ini kita klik aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada daerah lokal. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, di sini bisa kita save, yaitu dengan nama lokal. Dan pastikan ini adalah server grids ekstensinya, GRD. Lalu save. Kalau sudah ada keterangan seperti tadi, berarti data grid kita sudah tersimpan. Berikutnya adalah pengambilan data regional, yaitu sama ke export, lalu export elevation grid format. Oke, next saja. Next, sorry, kelewat. File, export, lalu export elevation grid format. Oke, export bound, draw box. Lalu untuk yang regional ini di luar titik-titik penelitian. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lalu kita klik OK. Kita OK-kan lagi. Nah, kita save di sini dengan nama regional karena saya sudah ada regional. Oke. Jadi saya kasih nama regional 1. Nah, tunggu. Biarkan dia tersimpan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti tadi, itu berarti data kita sudah tersimpan, bentuk grid tersebut sudah tersimpan. Oke, untuk yang di global mapper ini hanya untuk pengambilan lokal dan regional yang nantinya data grid lokal dan regional tersebut digunakan di OASIS untuk dilakukan koreksi terrain. Baik, sebelum kita melakukan koreksi terrain dan pengambilan nilai anomali bogi lengkap, kita harus sudah memiliki 4 data, yaitu data daerah penelitian yang telah kita dapatkan, yaitu nilai longitude, latitude, topografi, dan gravity ke dalam Excel yang baru. Ini karena sudah saya buat, jadi nanti kalian buat lagi untuk lembarnya. Nah, setelah disalin seperti ini, dengan banyaknya data, lalu di-save dalam bentuk Excel workbook. Dalam bentuk Excel 97 sampai dengan 2003 workbook, lalu diberi nama saja, ini karena saya sudah menyimpan, dan di-save. Jadi untuk OASIS Montage ini, dia akan membuka file dengan ekstensi Excel 97 sampai dengan 2003. Oke, kalau sudah punya data Excel ini, nanti kita bisa open di OASIS Montage.
Baik teman-teman, ini merupakan Oasis Montage karena di sini saya telah memasukkan data yang akan kita gunakan, yaitu data Excel yang ekstensinya 97 sampai dengan 2003. Jadi kalau misalkan di Oasis Montage kalian masih kosong, tidak apa-apa. Kita hanya akan membuka saja data Excel yang akan kita gunakan. Nah, mungkin saya akan mengulangi bagaimana cara menampilkan data tersebut atau data yang tertampil pada layar ini. Jadi anggaplah sheet ini masih putih atau masih kosong. Lalu cara untuk menampilkannya atau mengeluarkan nilai ini adalah dengan klik database, klik new database, lalu di sini tulis nama database kita. Karena di sini saya sudah ada, maka saya tulis saja data pengolahan baru. Lalu untuk maksimumnya 200, maksimum channelnya ada 50, compressionnya tetap compress full speed, lalu klik OK, kita yes. Nah, maka nanti akan muncul lembar yang kosong. Nah, setelah itu bagaimana untuk menampilkan nilainya? Itu ke database, import, lalu klik Excel spreadsheet, single sheet, dan klik OK. Lalu kalian cari di mana data Excel 97 sampai 2003 kalian disimpan tadi. Nah, setelah itu selection ya, tetap selection sheet dan kolom, lalu klik OK. Nah, di sini ada keterangan include the following field. Pilih semuanya di checklist, klik OK. Maka nanti nilainya tampil. Nah, setelah itu kita perlu mengubah koordinat dari longitude latitude ini menjadi UTM-X dan UTM-Y. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita harus menandakan yang mana bagian X dan mana bagian Y pada longitude dan latitude. Caranya itu ke koordinat, lalu set current X, Y, Z, dan X-nya pilih longitude, Y pilih latitude, lalu klik OK. Setelah itu, set current, Y-nya itu latitude. Oke. Jika telah ada keterangan X, Y di longitude dan latitude, maka selanjutnya kita akan menampilkan nilai UTM-X dan UTM-Y. Caranya itu dengan koordinat, new project coordinate system, lalu untuk X-nya tetap pilih longitude, Y-nya adalah latitude, lalu klik next. Untuk koordinat sistem kita pilih geografi, lalu untuk datumnya BGS 84 sampai dengan lokal datum juga BGS 84, lalu klik OK. Dan untuk new X-nya adalah UTM-X, ini bisa kita tulis UTM-X, dan Y-nya adalah UTM-Y. Lalu klik next. Untuk new atau destination channel-nya itu pilih yang projected untuk koordinat sistem ya. Lalu untuk projection method pilih yang UTM zone 48S. Datumnya adalah WGS 84, lokal datum ada WGS 84. Lalu klik OK. Maka nanti di sini akan tertampil nilai UTM-X dan UTM-Y. Kita drag aja, akan muncul. Setelah itu kita akan rubah nilai, kita akan ubah koordinatnya menggunakan UTM-X dan UTM-Y. Jadi nilai X dan Y ini akan pindah ke sini keterangannya. Caranya ke koordinat lagi. Ke koordinat lagi, lalu klik set current, pilih current X-nya adalah UTM-X dan Y-nya adalah UTM-Y, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan melakukan Tiran correction. Caranya di menu cari keterangan gravity. Kalau belum ada, kalian bisa ke GX, load menu, dan klik di sini gravity. Pilih yang gravity OMN, lalu klik open. Maka nanti akan muncul gravity seperti ini. Berikutnya, klik gravity, Tiran correction, dan create regional correction grid. Untuk regionalnya pilih
data regional yang telah diambil di mapper. Namun di sini pastikan untuk ekstensinya adalah srf. Dan untuk lokalnya juga sama, pilih data lokal dan ekstensinya harus srf atau server. Di bagian sini pilih yang server. Server itu ada di sini. Server. Pilih yang server lalu klik OK. Oke, setelah itu untuk elevasi 2 meter, water reference 0,0, tiran density-nya 2,67, dan untuk optimization faster, jika di survei minimum kalian masih kosong, kalian bisa scan Axia dulu. Dan untuk survei tipenya, pilih yang airborne survey, lalu klik OK. Oke. Nah, ini proses terrain correction sedang berlangsung karena saya telah melakukan proses koreksi terrain, maka ini saya bisa close aja. Di sini saya telah mengambil terrain correction. Cara menampilkannya itu bagaimana? Itu kita klik di anggaplah terrain correction kalian sudah selesai dan ingin menampilkan nilai terrain correction. Caranya yaitu ke gravity, lalu terrain correction, pilih terrain correction kembali. Nah, untuk X channelnya X, channelnya TMY, elevation topografi, lokalnya dikosongkan, outputnya terrain, lalu regional correction atau terrain correction, lalu lokalnya adalah lokal A, pastikan ada srf, ekstensinya, dan sampai optimization ini harus faster, survei tipenya tetap airborne. Lalu klik OK. Nah, seharusnya di sini saya sudah ada nilainya karena saya sudah melakukan, maka ini dia terbaca belum harus melakukan proses ulang. Nanti ada nilai terrain di sini. Oke. Itu untuk melakukan terrain correction. Saya hapus dulu. Oke. Lalu nilai terrain correction yang telah tertampil di Oasis ini bisa kita salin. Caranya klik aja bagian ini, lalu kita Ctrl C, nanti dia akan warna biru tuh yang ini bagian-bagian. Selesai saja, lalu pindahkan ke data pengolahan gravitasi kalian. Nah, setelah itu, jika sudah disalin di sini, kita lakukan perhitungan untuk nilai anomali Bogg lengkap. Ini tadi nilai terrain correction kita. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai anomali Bogg lengkap? Itu dengan menggunakan persamaan. Sebentar. Klik. Nah, untuk anomali Bogg lengkap itu menggunakan persamaan sama dengan kolom AA ditambah dengan kolom AB2 atau nilai anomali Bogg sederhana ditambah dengan nilai terrain correction. Maka nanti akan muncul untuk anomali Bogg lengkapnya. Oke, ini merupakan nilai anomali Bogg lengkap. Nah, berikut merupakan langkah dari kita menampilkan terrain correction dan anomali Bogg lengkap. Jadi setelah dilakukan terrain correction di Oasis, dapat nilainya, maka langsung diinputkan saja di Excel. Lalu untuk anomali Bogg lengkap, itu menggunakan penjumlahan anomali Bogg sederhana ditambah koreksi medan, nilai koreksi medan. Oke, baik.
tadi kan kita sudah mendapatkan nilai anomali bogo lengkap ya, pengolahan data di Excel, anomali bogo lengkap telah dapat. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mengambil atau menampilkan spektrum anomali bogo lengkap atau grafik radially available power spectrum. Nah, ini bisa kita menggunakan Oasis Montage. Nah, data apa yang perlu dimasukkan di Oasis Montage? Langkahnya sama seperti saat kita akan melakukan untuk menampilkan data yang kita gunakan untuk koreksi tiren. Cara membukanya, klik database, lalu kalau belum ada kita bisa klik new, kita beri nama, lalu klik OK. Nanti akan muncul lembar kosong dan ke database lagi, klik import. Pilih Excel spreadsheet, single sheet, lalu klik yes dan cari data tempat menyimpan data Excel dalam ekstensi 97/2003. Namun di data Excel tersebut ada tambahan nilai anomali bogo lengkap. Dalam itu latitude, topografi, gravity, dan anomali bogo lengkap. Ini anomalinya bisa disalin nanti dari Excel ke Excel yang baru. Nah, terus di sini kan saya udah menampilkan nilai anomali bogo lengkap dan UTM-X, UTM-Y. Ada koordinat UTM dan ada anomali bogo lengkap. Nah, selanjutnya di sini saya mau menampilkan spektrum anomali bogo lengkap. Caranya yang pertama itu kita bisa ke menu Make Map. Nah, jika belum ada, kalian bisa cari di GX, slot menu, dan klik saja pilih tulisan atau keterangan Make Map. Lalu klik OK, nanti di sini akan tertampil Make Map di menu ini. Nah, bagaimana langkah yang pertama? Yang pertama adalah menampilkan grid dari anomali bogo lengkap dulu. Nah, caranya yaitu ke Interactive Filtering, Prepare Grid. Kita pilih kolomnya. Ini pilih inputannya itu adalah ABL. Lalu name of output itu tulis preprocess ABL dengan ekstensi GRD. Lalu type of trend, surface-nya freeze order, trend based on-nya adalah edge point, ekspansinya adalah 10/10, square-nya pilih square or rectangular-nya pilih square. Grid fill method, kita pilih yang entropy, maximum entropy. Lalu yang bagian row dengan edge sampai dengan edge ini dikosongkan saja, lalu klik OK. Lalu klik yes. Nah, ini merupakan preprocess ABL. Oke, ini bukan preprocess ABL. Sorry. Oke. Cukup agak terlewat. Sorry. Untuk menampilkan grid anomali bogo lengkap, ini yang pertama kita bisa klik Grid and Image, lalu klik Reading, Minimum Cool Factor. Nah, di channel to grid masukkan nilai anomali bogo lengkap. Outputnya adalah ABL, grid size-nya adalah 400. Klik OK, Override. Nah, ini adalah grid dari anomali bogo lengkap daerah penelitian kita. Nah, ini kita bisa analisis nanti. Lanjutnya adalah menampilkan spektrum. Yaitu klik Make Map kembali, lalu ke Interactive Filtering, Prepare. Nah, ini kan tadi sudah diisi, klik Start. Oke lagi. Nah, jadi setelah ABL Grid, pastikan yang muncul adalah Preprocess ABL Grid. Nah, oke. Jika telah muncul ini, kita ke Make Map lagi, ke Interactive Filtering dan Forward FFT. Pastikan untuk name of inputnya pilih yang preprocess ABL, bukan yang lain-lain. Nah, klik OK. Oke, selanjutnya ke Make Map kembali, ke Interaktif. Ya, ke
Jadi dari mind map ke interaktif, pilih yang radial average power spectrum, dan di sini name of input dia pilih bagian yang ini, ada keterangan TRN, dan untuk outputnya kita tulis ABL spectrum. SPC nggak usah karena dia sudah ada ekstensi sendiri. Nah, ini klik OK, forward. Nah, selanjutnya bagaimana menampilkan spektrumnya, yaitu mind map, klik spectrum calculation and display, nah, lalu display spectrum. Dan yang output tadi ambil spektrum, klik OK, OK. Nah, ini adalah grafik radio average power spectrum yang akan kita analisis di Excel. Selanjutnya ini kita bisa save.